Pagi ini kita sudah tergabung. eh, Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya yang Tuhan sudah persiapkan hari ini, yaitu Bapak Abraham S. Ya, salah satu pengurus di Full Gospel Businessman Fellowship International yang berdomisili Depok. Makasih Pak Petrus Manulang, Ibu Hana Waban yang tinggal di Batam, ya luar biasa. Manulang yang tinggal di Medan. Nah, yang lain akan menyusul. Mari seperti kita serahkan waktu ini kepada Bapak Abraham. Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi. Salam, Suara saya, salam, pagi. ya, kedengaran ya suara saya? Kedengaran? Ya, we can hear you. Ya, puji Tuhan. Ya, Jadi ini ada Pak Petrus Manulang dari Medan ya, Pak ya? dan uh, Ya, Sherry Siapa? Rose dari Malaysia. oh ada siapa lagi? Pak, Sherry Rose Eh, dari Malaysia. oh dari Malaysia. Kalau Pak Manulang di Medannya di mana Pak Manulang? Hancur batu, Pak. Oh, Pancur Batu. Oh, saudara saya banyak di situ, Pak. Ya, dari istri. Yang mulai istri saya Ah, baru tobing, Pak. Tapi ada beberapa keluarga dari sana ya. Orang Oh, di Selai. Bu Pak. Hana dari Batam ya, Bu. Terus benar. yang ada ini saya nggak kelihatan namanya ini. Anu Iya Pak, Nawaban. saya Batam. Iya, Batam, puji Tuhan. Saya waktu anak saya di Singapura beberapa kali ke Batam ya. Ya banyak kawan-kawan di sana pelayanan dari Full Gospel. Kemudian saya dari komunitas Full Gospel International di Medan juga ada, di Batam ada, dan di Malaysia juga ada ya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh dibangunkan untuk sama-sama boleh merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Kau boleh menyatukan hati kami untuk dapat bersekutu bersama-sama dengan Engkau Tuhan, dengan teman-teman yang terkasih dari berbagai tempat Tuhan, dari Batam, Malaysia maupun di Medan. Kami sungguh bersyukur bahwa oleh karena kemurahan-Mu, Kau boleh menyatukan kami. Kami percaya bukan satu kebetulan kami berada di tempat ini, tapi kami boleh bersama-sama dengan Engkau, boleh memuji, menyembah Engkau, dan menikmati Tuhan hadirat-Mu, supaya kami boleh diberikan kekuatan Tuhan, kami boleh diberikan penghiburan Tuhan, dan kami boleh diberikan semangat yang baru untuk dapat melayani Engkau di dalam minggu-minggu ini Tuhan, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan kami di gereja. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk Pak Surbakti yang boleh membukakan semua jalan ini, dan Kau berkati kehidupannya dengan keluarganya, dan kami semua juga Tuhan berkati keluarga kami yang bersama-sama dengan kami, istri, anak kami, suami kami, Tuhan berkati kehidupan kami semua, supaya melalui kehidupan kami namamu dipermuliakan. Bersyukur Tuhan, Kau berikan hamba-Mu kesempatan untuk menyampaikan sebagian daripada firman-Mu, bila Roh-Mu menerangi kami semua, bila bukan karena hikmat pengetahuan manusia saja Tuhan, tetapi terlebih lagi apa yang menjadi keinginanmu Tuhan, boleh Kau sampaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, bersyukur untuk segala kemurahan-Mu, Tuhan tutup bungkus acara ini dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, meskipun kita berempat, tapi saya percaya tidak ada satu yang kebetulan ya. Amin, Amin, amin. saudara. Ya, Amin, amin. pagi hari ini saya diberi kesempatan sekali lagi oleh Pak Surbakti untuk menyampaikan sharing firman Tuhan pagi hari ini. Bela saya yang sederhana ini boleh menyampaikan apa yang beberapa bertahun-tahun Tuhan taruh dalam hati saya, bahwa Tuhan ini begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, dan Tuhan mau menjadikan kita sarana berkat bagi banyak orang. Iya, hari ini, saya berasal dari komunitas Full Gospel Businessman Fellowship International. Kebetulan jabatan saya adalah pengurus di Jawa Barat, di mana Jawa Barat 5, regional Jawa Barat 5, di mana Jawa Barat dibagi menjadi 6 regional. Di Batam ada regional kita juga, dan itu namanya Susi Mata ya. Di Batam, di Medan ada juga regional West 1 ya, kalau saya nggak salah, Sumatera 1 ya, itu regional yang cukup besar membawahi uh, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kalau kami ini Jawa Barat dibagi 6 ya. Kalau Sumatera itu 3 provinsi dijadikan satu regional. Ini memang bergantung tentang jumlah SDM. Mungkin kalau di Jawa Barat SDM kami lebih banyak, sehingga begitu mudah mencari orang-orang. Nah,
eh, Full Gospel ini adalah bukan gereja dan bukan organisasi gereja ya. Dan organisasi ini adalah membantu sebagai perpanjangan gereja dan untuk menjangkau jiwa, untuk melayani kaum marketplace ya. Dan kita tidak pernah akan menjadi gereja. Kita terdiri dari berbagai interdenominasi dan terdiri dari orang-orang apa namanya eh, orang-orang sekuler, orang-orang marketplace ya. Ada di antara kita yang menjadi pengusaha, guru seperti Pak Surbakti, ada yang tentara, polisi, dan begitu banyak orang lagi yang berbagai profesi. Nah, berkaitan dengan hal ini beberapa tahun Tuhan, saya percaya Tuhan berbicara melalui berbagai hal yang saya terima di dalam apa namanya penggalian saya akan firman Tuhan yang saya jadikan judul pada pagi hari ini adalah True Worshipper, penyembah-penyembah yang benar. Nah, kita ingat kisahnya waktu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di mana murid-muridnya sedang mencari makan, dan di dalam Yohanes 4 ayat 24 ya, waktu Yesus sedang haus dan meminta minum kepada seorang perempuan Samaria, dan terjadilah dialog eh, apa namanya tentang eh, apa namanya pemuasan akan dahaga yang sesungguhnya ya di dalam Yohanes 4 ayat 24 Tuhan Yesus berkata demikian, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran ya. Yohanes 4 ayat 24. Kita akan banyak membaca ayat ya, akan melihat ayat pada pagi hari. Nah, selalu dalam konteks orang pada umumnya waktu kita berbicara tentang penyembahan itu adalah suatu ritual yang dilakukan di dalam gereja ya, di dalam gereja, di dalam pertemuan ibadah, atau di dalam kamar kita berdoa, menaikkan pujian, menyembah Tuhan. Nah, itu tidak salah, benar, itu adalah bagian daripada penyembahan. Tapi ternyata waktu saya menyelidiki di dalam firman Tuhan dan saya membaca beberapa literatur, Tuhan memberikan hikmat bahwa penyembahan tidak hanya itu. Dan kadang yang unik sekali kita berpikir bahwa apa namanya penyembahan hanyalah menaikkan pujian gitu ya, menyembah, mengatakan kata-kata penyembahan, terus kemudian kita kadang sudah menganggap sudah cukup sampai di situ ya. Dan kemudian kita melihat bahwa orang yang menyembah Tuhan hidupnya lebih baik daripada orang-orang yang tidak menyembah Tuhan ya. Nah, tapi secara sempit dikatakan bahwa menyembah Tuhan ya seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya memang bahwa orang yang menjadi penyembah-penyembah Tuhan itu adalah orang-orang yang semakin hari kualitasnya semakin diperbaiki ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa penyembahan tidak hanya bernyanyi, bukan hanya ritual penyembahan. Nah, apa yang dimaksud dengan menyembah di dalam roh dan kebenaran di dalam 2 Tesalonika 2:13, nanti jangan khawatir, poin-poin ini saya akan kirim melalui WhatsApp dan Pak Surbakti akan menyebarkannya ya. Oke. Ya, akan tetapi oke, coba kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 13. Ada yang mau baca ayat ini? 2 Tesalonika 2 ayat 14. Sorry. 2 Tesalonika 2 ayat 13, sorry. Ada yang mau baca? Tunggu sebentar. 2, salah ayatnya. Saya baca ya, Pak. Ya, boleh. Ya, boleh. Silakan, Bu. Ayat 13. Ya. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Ya, puji Tuhan. Ya, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan di dalam roh. Artinya menyembah di dalam roh, artinya kita dipersatukan di dalam roh Tuhan, ya, di dalam roh Tuhan yang mengkuduskan kamu. Artinya kita hidup menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita hidup bersatu dengan Tuhan di dalam rohnya. Ya. Dan kemudian yang selanjutnya, dan yang mengkuduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ya.
Ayat selanjutnya ayat 14, untuk itulah ia telah mengambil kamu oleh Injil yang kami perintahkan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi kebenaran itu di dalam Injil sendiri. Jadi memang menyembah di dalam roh itu adalah kita bersatu dengan Tuhan, kita punya hidup yang bersatu dengan Tuhan, punya pikiran yang tertuju dengan Tuhan, dipersatukan dengan Tuhan, dan kemudian semakin diberikan pengertian yang benar melalui firman Tuhan. Jadi kita harus mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, ya. Dan itulah yang merupakan kebenaran. Nah, kadang kita berpikir bahwa kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bernyanyi sebagus-bagusnya. Kadang saya unik sekali melihat bahwa akhirnya para orang-orang yang melayani Tuhan di mimbar itu berlatih nyanyi sebaik-baiknya itu nggak salah. Tetapi kadang muncul rasa kesombongan ataupun tinggi hati bahwa sesungguhnya yang di dalam ritual penyembahan yang ada di pelayanan mimbar itu lebih tinggi daripada yang lain. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan itu kehidupannya malah kurang baik gitu ya. Nah ini dia bahwa kehidupan menyembah kita di dalam spiritual itu harusnya secara dunia sekuler itu benar-benar menjadi satu kehidupan yang paralel dan sama-sama menjadi satu kesaksian yang hidup ya. Saya bukan artinya saya orang yang tidak terlibat di dalam pelayanan penyembah. Saya sendiri juga sebagai pemain musik gitu ya, pernah menjadi WL dan dulu beberapa kali melayani Tuhan di dalam KKR besar seperti Reinhard Bonnke dan Kasih Melanda. Dulu saya sebagai salah satu pemain musik dan saya itu generasi musik yang mungkin berbarengan tumbuh dengan, kalau mungkin dulu pernah dengar namanya Frankie Sihombing, terus kemudian VOG dan sebagainya. Cuma memang kemudian Tuhan mengizinkan saya masuk di dalam dunia bisnis ya, nggak fokus di dalam pelayanan itu. Nah, kemudian saya melihat banyak sekali teman-teman yang melayani Tuhan, kehidupannya tidak menunjukkan kehidupan yang sesungguhnya seperti yang Tuhan inginkan. Saya bukannya mau menghakimi mereka, enggak, tetapi mereka juga manusia biasa, dan bahwa menyembah di dalam altar ataupun di dalam pelayanan itu bukan salah satunya penyembahan, dan sesungguhnya bukan hanya itu yang Tuhan inginkan. Menyembah mungkin di dalam pujian penyembahan memang kita harus totalitas memaksimalkan segala talenta kita, tetapi bukan artinya orang yang tidak punya talenta musik tidak bisa menyembah Tuhan. Dan penyembahan ini harus dilakukan oleh semua orang ya. Dan kalau kita membuka di Perjanjian Lama bahwa sesungguhnya nggak selalu tuh Tuhan senang dengan pujian penyembahan yang ada di dalam altar ya. Kalau kehidupan kita tidak lebih baik ya. Kita kemarin lihat salah satu, kita baca di berita kan, salah satu referensi terbesar kita di dalam pujian penyembahan itu adalah Hillsong ya. Tetapi Hillsong pun dipenuhi dengan orang-orang yang ternyata mereka tidak mencerminkan karakter sesungguhnya daripada karakter Tuhan ya. Kalau kita melihat salah seorang pendirinya itu terlibat kasus skandal seks, kemudian ada beberapa pencipta lagu Hillsong bahkan nggak percaya bahwa Tuhan, tidak percaya akan Tuhan Yesus gitu ya. Nah dan sebagainya. Tetapi bukan artinya Hillsong-nya salah, tetapi tidak semua orang yang di dalam Hillsong itu adalah orang-orang yang benar-benar menjadi penyembah yang sesungguhnya. Di dalam Perjanjian Lama, Amos 5 ayat 21 dan 24, Tuhan berkata, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang pada perkumpulan rayamu. Ayat 22, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban bakaran dan korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tanggung, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jangan kita pernah berpikir waktu kita menyembah Tuhan, sekalipun kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita melakukan penipuan, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang dalam tanda petik bisa menyogok Tuhan. Ada beberapa
pembicara berkata Tuhan ini akan dipuaskan oleh pujian penyembahan kita. Belum tentu kalau kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ini jijik melihat. Di dalam ayat yang lain di dalam perjanjian disebutkan bahwa Tuhan itu jijik terhadap pujian penyembahan, bahkan menyakitkan telinga Tuhan waktu kita menaikkan dalam kondisi hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, sekali lagi bahwa kemudian sebenarnya penyembahan itu apa gitu ya. Nah, kita buka di dalam Roma 12 ayat yang 1, ini mungkin kalau Pak Surbakti sudah sering dengar saya sharing tentang ini. Ya, kita buka di dalam Roma 12 ayat 1. Sebenarnya di dalam ayat ini judulnya aja persembahan yang benar ya. Kalau di dalam King James disebutkan apa, saya buka. Ya, nggak ada judulnya. Di dalam oke. Dia nggak ada judulnya kalau King James. Di dalam Alkitab yang diterbitkan oleh LAI di judulnya persembahan yang benar ya. Ayat 1 dikatakan gini, Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 ini dibilang persembahan yang benar, dan ini adalah sebenarnya referensi kita yang baik dari Alkitab mengenai penyembahan yang sejati ya, true worshiper. Nah, saya mengutip dari satu literatur ya, dikatakan worship ya. Jadi work kata kerja, ship ya. Work as a worship ya. Nah, nanti saya sharing, ya, saya kasih kata. Tapi kebetulan artikel ini dalam bahasa Inggris. Jadi kata mempersembahkan, ya di sini Paulus berkata, karena itu saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jadi di sini kata-kata bukan hidup, tetapi lebih kepada fisik tubuh. Ya, tubuh ini kalau dipersembahkan berarti harus ada pengorbanan, sacrifice, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang tubuh domba, kemarin saudara-saudara kita baru merayakan hari raya kurban. Ya, ini sebenarnya mereferensikan tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Nah, kalau mereka yang percaya mereka Ismail, nggak apa-apa, itu kepercayaan mereka ya, kita nggak bisa koreksi dan sebagainya, itu terserah menurut mereka. Tetapi konteksnya adalah mempersembahkan, di mana waktu Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan anaknya Ishak, ya kalau versi mereka Ismail, itu benar-benar dipersembahkan, ditaruh di mezbah bakaran, disiapkan kayu di bawahnya dan akan dipotong. Nah, waktu Abraham ingin memotong anaknya, ya ya kalau orang Kristen bilangnya Ishak gitu ya, orang Muslim bilangnya Ismail. Ya mungkin namanya Ishak dan Ismail, Ishak Ismail gitu ya, biar kita nggak konflik gitu ya. Ya anyway lah. Tapi waktu dipersembahkan itu adalah mempersembahkan tubuh, bukan Abraham dan anaknya itu bernyanyi-nyanyi di gunung. Tuh saya mau memberikan persembahan pada penyembahan akan Tuhan gitu ya. Bukan dia nyanyi-nyanyi di gunung terus kemudian sampai habis suara dan sebagainya. Tidak, dia melakukan yang namanya persembahan sesungguhnya. Waktu dikatakan mempersembahkan tubuh, ya tubuhnya ini yang harusnya dipersembahkan. Tetapi kalau dalam konteks sekarang, kalau anak kita persembahkan, itu tentu pelanggaran HAM gitu ya. Nah, sebenarnya yang Tuhan inginkan, ini di dalam Roma 12 ayat 1, kata penyembahan itu, atau worship dalam bahasa Inggris, itu dalam bahasa yang disebutkan di dalam Roma 12 ayat 1, di mana Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Latin atau bahasa Yunani, itu dalam bahasa Yunani dikatakan sebagai latreria, ya latreria. Nah, latreria ini kalau dalam bahasa Ibrani disebut avoda. Jadi kata avoda ini
diterjemahkan menjadi tiga sebenarnya ya. Yang pertama ya, kata avoda ini dari akar katanya avad ya. Nah, kata avad ini muncul 289 kali di dalam Alkitab ya. Nah, avad ini yang pertama sering diterjemahkan sebagai pelayanan, melayani ya, di mana seseorang tunduk atau menjadi budak orang yang lain dan dia melayani tanpa apa namanya istilahnya, tanpa apa namanya, tanpa reward ya, tanpa mengharapkan imbalan ya kan ya. Ini menunjukkan hubungan antara tuan dan budaknya ya. Bisa juga melayanan kepada raja yang berkuasa, atau juga pelayanan bisa berbicara tentang bagaimana seorang anak melayani ayahnya ya. Ini ada ayat-ayatnya, nanti saya akan bagi artikel ini. Nah, jadi pelayanan ini sering juga disebut apa namanya, memberikan sesuatu supaya pihak yang diberikan itu merasakan apa namanya, sesuatu yang lebih baik kehidupan ya. Jadi pelayanan atau servis itu adalah bisa berarti seperti itu, dan ini dalam konteks kehidupan kita yang sesungguhnya dalam apa namanya, kondisi yang sekarang ini, yang pelayanan ini adalah sesungguhnya seperti ini. Jadi pelayanan itu adalah worship, penyembahan itu adalah pelayanan. Jadi kita, kalau ayat di dalam Roma 12 ayat 1 dirubah katanya sebagai pelayanan, ini akan menjadi sesuatu yang kita pahami. Kalau tadi saya katakan bahwa mempersembahkan tubuh itu kita harus apa namanya, bakar tubuh kita ya kan. Ini nggak relevan ayat ini gitu ya. Tetapi ini kalau ayat ini dirubah menjadi mengafodahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan karena kalau kita mempersembahkan tubuh kita dengan membakar tubuh kita, tidak menjadi persembahan yang hidup. Artinya hanya sekali saja diberikan dan kemudian mati gitu ya. Ya, nggak mungkin kan nanti anak kita akan sedih dengan kita gitu, apa namanya, oh bapak kita kok seperti itu gitu. Nah, ini dikatakan living sacrifice, jadi persembahan yang hidup. Jadi persembahan yang berulang-ulang kali bisa dilakukan. Nah, kata akoda ini bisa memberikan apa namanya arti yang seperti itu ya. Jadi apa namanya, waktu kita mempersembahkan dengan melayani ya, atau supaya kamu mempergunakan tubuhmu untuk melayani, nah itu sebagai persembahan yang hidup ya. Nah, di artikel berikutnya, afat bisa diterjemahkan sebagai ritual penyembahan. Nah, ini yang sering dilakukan oleh umat Kristen ya. Umat Kristen ya. Jadi memuji Tuhan. Saya ingat sekali waktu dulu saya sering melayani di Charismatic Worship Service, meskipun saya dari gereja Protestan, tetapi saya sempat sekolah Alkitab, diberikan kesempatan oleh GSJA atau Assembly of God. Nah, saya setiap minggu pagi, sebulan sekali itu, sebulan 2 kali itu itu sering menyembah Tuhan gitu ya, apa namanya, menjadi pelayan Tuhan, bermain musik gitu ya. Yang paling senang saya dalam pelayanan itu kalau selesai ada ibu, jadi jam berapa ya, jam 7 pagi lah pelayanan itu, saya datang harus jam 5 pagi dari Depok. Dan mungkin ada yang tahu ya Pak Surbakti ya, apa namanya, Charismatic Worship Service itu ada di Senen ya. Pak nggak tahu Pak Surbakti dulu ikutan ya Pak Sur, ikutan pernah terlibat di Charismatic Worship ya. Nah, itu di dalam itu saya senang sekali karena selesai saya menyembah, apa namanya, melayani, itu ada ibu-ibu yang jualan nasi kuning gitu. Jadi saya ingat kalau menyembah melayani Tuhan di sana itu saya apa namanya, nanti akan ketemu dengan ibu-ibu yang jualan nasi kuning, itu apa namanya, makanan dari Manado gitu ya. Jadi wah semangat, nanti habis melayani jam 7 pagi kita melayani bahasa Indonesia, nanti jam 10 akan melayani pelayanan dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu ada pelayanan seperti itu. Jadi semangat gitu melayani Tuhan. Nah, tapi itu dia yang disebut dengan melayani di altar. Itu afat itu diterjemahkan sebagai kegiatan ritual. Baik sekali ayatnya ya, Yosua 24 ayat 14, Yeskiel 20 ayat 40, yang menyembah
berhala itu seperti itu ya, menyembah Tuhan di dalam gunung waktu Tuhan memerintahkan Musa untuk memerintahkan bangsa Israel keluar dari Mesir supaya mempersembahkan Tuhan di gunung Tuhan ya. Nah, itu yang mungkin kita udah banyak tahu, banyak sekali teorinya. Nah, penyembahan yang ketiga, afat, itu juga diterjemahkan sebagai bekerja. Nah, ini menarik sekali. Nah, ayat Roma di sini disebutkan kata penyembahan itu dikaitkan dengan keterampilan baik secara sekuler maupun yang sifatnya kudus ya, baik yang bersifat dibayar maupun yang tidak dibayar gitu ya. Ya, ini jadi penyembahan ini berbicara bekerja. Nah, Roma 12 ayat 1 kalau kita rubah kayak ayatnya seperti ini akan memberikan kita pemahaman yang lebih dalam. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempekerjakan tubuhmu, menggunakan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi waktu kita bekerja di dalam kehidupan kita sehari sebagai seorang karyawan, sebagai profesional, pengusaha, ataupun sebagai pelayan Tuhan. Waktu kita menggunakan kemampuan kita bekerja untuk memberikan yang terbaik sebagai pelayanan, yang memberikan kepada bahwa pekerjaan kita ini bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Saya yakin sekali akan terjadi satu perubahan yang berbeda. Ya. Dan setiap orang bisa melakukan penyembahan. Ya. Dan penyembahan yang terbaik adalah waktu nama Tuhan dipermuliakan ya. Alkitab berkata bahwa supaya dunia melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi penyembahan kita itu bukan karena orang melihat, oh kamu pinter ya nyanyinya, oh kamu pinter ya bermain musik, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana orang merasakan kebaikan di dalam kehidupan mereka, apa yang kita lakukan, khususnya waktu kita bekerja di dalam dunia sekuler, orang akan melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda di dalam pelayanan kita. Ya, waktu kita sebagai pedagang di mana kita tidak mempermainkan timbangan kita tidak menipu customer kita, bahkan kita membuat mereka pekerjaan ini sebagai pelayanan, di mana apa yang kita lakukan membuat orang lain menjadi lebih baik kehidupan. Itu adalah penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, karena orang itu akan melihat siapa ini yang berdagang dengan dia, siapa yang melayani dia, yang menjual barang-barang yang dia beli ataupun jasa yang dia beli. Dan dia akan melihat bahwa orang seperti ini bukan orang-orang yang biasa. Ini adalah orang-orang yang tidak biasa ditemukan. Ya, kalau dalam dunia perdagangan bisnis ini sering sekali terjadi penipuan. Kita harus sering-sering berhati-hati waktu kita mau membeli barang, kita mau berdagang dengan orang, kita harus berhati-hati. Tetapi waktu anak Tuhan melayani Tuhan di dalam dunia marketplace, ada terjadi sesuatu perbedaan. Orang akan melihat ada sesuatu nilai yang berbeda, di mana orang waktu berdagang, berbisnis dengan dia, ada perasaan nyaman. Dan saya yakin sekali, ini akan membuat kita menjadi lebih dipakai oleh orang lain untuk berdagang ataupun berbisnis dengan kita. Di dalam pekerjaan juga gitu. Waktu kita melihat pekerjaan kita ini sebagai satu penyembahan pada Tuhan, bukan kepada manusia menjadi atasan kita, akan membuat level pekerjaan kita ini menjadi berbeda. Ya, kita akan memberikan dengan totalitas kita, karena yang kita layani ini raja di atas segala raja. Waktu kita bekerja sebagai guru, waktu kita mengajar kepada murid-murid kita tidak melihat bahwa mereka adalah manusia-manusia biasa, tapi kita melihat ada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita melayani untuk Tuhan yang direpresentasikan oleh kehidupan anak-anak yang kita ajar. Demikian juga waktu kita bekerja, kita tidak melihat bos kita ini sebagai orang yang kita lihat saat ini, tetapi kita tidak melayani dia, tetapi kita melayani Tuhan yang kita sembah melalui kehidupan bos kita. Kita melayani dengan sungguh-sungguh tanpa kita memikirkan apa yang harus kita terima, karena kita melihatnya berkat itu datangnya daripada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sendiri muncul ya, kemunculan Yesus di dalam Perjanjian Baru itu kalau dihitung ada 132 kali. Dan menariknya 122 kali
itu muncul di dalam dunia kerja, ya, tempat pengirikan anggur, pemotongan bulu dan sebagainya, domba dan sebagainya. Terus kemudian ada 52 istilahnya parables, apa namanya, perumpamaan itu. Dari 52 perumpamaan yang Tuhan sering ceritakan, 45 itu konteksnya adalah dunia kerja, ya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah memisahkan antara sekuler dengan rohani, ya. Semua adalah bagian dari kehidupan yang harus kita hidupi, ya. Di dalam apa namanya, orang-orang Yahudi berpikir juga gitu. Mereka tidak pernah memisahkan. Kalau di dalam melayani Tuhan hari Minggu itu kita sungguh-sungguh karena itu untuk Tuhan. Tapi di dalam hari Senin sampai dengan Sabtu kita ya ala kadarnya bekerja, enggak seperti itu, ya. Orang Yahudi mungkin mungkin di Indonesia ada sebagian yang nggak suka dengan orang Yahudi gitu, ya. Orang ya ini, tapi kita harus belajar filosofi mereka. Makanya orang Yahudi itu secara kualitas dia cukup bagus, ya. Banyak sekali hadiah Nobel yang mereka menangkan, meskipun yang menyelenggarakan hadiah Nobel ya orang Yahudi juga, jadi mungkin bisa wajar juga sih. Tetapi anyway, banyak sekali penemuan-penemuan mereka yang bisa menginspirasi dunia, mengubah dunia. Jadi orang Yahudi memahami bahwa apa yang mereka kerjakan di dalam dunia kerja ataupun di dalam sinagog, ya, sinagog itu tempat mereka beribadah. Jadi di dalam dunia kerja, apapun yang mereka lakukan di dalam dunia kerja maupun di dalam dunia ritual harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, ya. Nah, kadang kita bekerja oke di dalam apa namanya gereja supaya dilihat orang kita menyembah Tuhan, kita semua menjadi malaikat, sayap kita tumbuh. Tapi begitu kita bekerja, ketemu dengan murid-murid kita, tanduk kita yang muncul gitu, ya. Saya sering sekali melihat dulu waktu saya masih SMA, kalau ada guru yang nggak disukai itu, teman saya akan gambar wajahnya, terus kemudian di atasnya selalu dikasih tanduk, pantatnya dikasih buntutnya iblis gitu, ya. Untuk menunjukkan seperti tanduk. Dulu saya sekolah di sekolah Katolik gitu, ya. Nah, padahal mungkin orang itu melayani Tuhan di dunia altar dengan baik gitu, ya. Nah, artinya tidak boleh dibedakan. Waktu kita bekerja di dalam dunia sekuler maupun di dalam pelayanan itu harus sama-sama mempunyai kualitas yang baik dan kita seperti lakukan untuk Tuhan. Nah, Tuhan Yesus juga berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan, ya kan? Nah, dengan demikian kualitas kehidupan orang Yahudi itu menjadi sesuatu yang outstanding, ya. Mau apa namanya, menunjukkan kualitas yang baik di dalam dunia pekerjaan mereka gitu. Nah, ini pun kalau kita mengaplikasikan seperti ini, tidak memisah-misahkan bahwa penyembahan ini adalah bagian yang secara pribadi, tetapi tidak kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, ya. Kita akan melihat bahwa ada kualitas di dalam kehidupan kita, kualitas yang terus bertambah waktu kita mulai melayani orang di dalam pekerjaan kita, ya. 5 menit lagi ya Pak Surbakti waktunya. Ya, waktu kita melihat penyembahan ini dimulai dari pekerjaan kita, ya, itu akan apa namanya membuat kita mau melatih skill kita menjadi lebih baik lagi. Kalau hari ini kita bisa melayani seperti ini, orang nggak begitu baik yang kita lihat, ya. Kemudian saya bekerja sebagai konsultan keuangan dan perpajakan. Saya melihat apa yang saya berikan buat klien saya ini membuat klien saya menjadi lebih baik, ya. Dia menjadi lebih cepat mengambil tender dengan informasi keuangan, dia pelaporan pajaknya menjadi lebih baik. Nggak, kalau nggak itu saya latih diri saya latih para staf, orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan saya untuk menjadi lebih baik. Dan besoknya pun kita akan terapkan di dalam pekerjaan. Beberapa klien kita bahkan mendapat apa namanya penghargaan sebagai pembayar pajak terbaik. Itu satu kepuasan kita kalau apa yang kita kerjakan boleh membuahkan hasil, ya. Jadi penyembahan itu adalah satu tindakan aktif. Nah, saya tutup di dalam Matius 25 ayat 40, ya. Waktu Tuhan Yesus di dalam pengadilan akhir dikatakan gini, dan raja itu akan menjawab pada mereka, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, kadang kita berpikir kalau kita melakukan sesuatu untuk orang-orang yang kurang beruntung di dalam kehidupannya sebagai orang susah, orang mengalami bencana, orang mengalami ketidakberuntungan, itu kita menganggapnya itu sebagai bagian dari belas kasihan kita. Tetapi ini adalah bagian dari penyembahan. Ya, Tuhan ini akan merasakan Tuhan ini akan berkenan dengan apa yang kita lakukan. Tuhan ini akan bersukacita ya. Ya waktu itu orang itu akan berkata, Tuhan, kapan aku melihat engkau dalam telanjang, engkau dalam penjara dan sebagainya, engkau mengalami tidak makan dan sebagainya, Tuhan. Nah, ini ayat itu kata, apa saja yang kamu lakukan untuk saudara yang paling engkau telah melakukannya untuk aku. Maka penyembahan yang sesungguhnya adalah waktu kita melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ini gimana Pak Surbakti? Ditutup aja atau mau ada tanya jawab atau bagaimana? Saya tutup dalam doa ya. Mic-nya belum dibuka nih Pak. Pak Surbakti belum dibuka mic-nya. Oke, nanti ada pertanyaan mungkin untuk butuh penjelasan. Ya, ada waktu Pak. Ya, silakan doa dulu Pak. Oke, terima kasih Tuhan untuk sharing hamba-Mu yang begitu sederhana ini. Biarlah Engkau sendiri yang boleh berbicara secara dalam kepada orang-orang yang hadir, pada saudara-saudara kami yang hadir pada pagi hari ini, supaya mereka boleh semakin diperlengkapi untuk melayani Engkau lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, ampuni hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah apa yang hamba perkatakan Engkau akan perkaya lagi melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Abraham yang sudah menyampaikan kebenaran Tuhan pada saat pagi ini. Tentu kita ingin juga penjelasan lebih lanjut dari paparan pada saat ini. Nah, saya berikan pertanyaan yaitu buat Pak Petrus Mandulang dulu pertama, nanti baru berikutnya menyusul. Nah, jadi berkaitan dengan materi saat ini bisa ditanyakan penjelasan lebih lanjut apa yang kita tahu dan apa yang kita belum tahu. Nah, silakan Pak Petrus buka mic-nya. Buat pertanyaan Pak. Tuhan, saya sangat diberkati Bapak Abraham, satu pembukaan rahasia kebenaran firman. Ya, bagaimana kita menjadi pemuji dan penyembah yang benar. Terima kasih Pak. Ya, kalau bagi saya pemaparan hari ini cukup jelas dan nambah ya pengenalan saya akan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu saja Pak. Ya, terima kasih Pak Petrus ya sudah berikan tanggapan-tanggapan pada saat pagi hari ini, karena banyak orang berpikir penyembahan itu ada di dunia rohani, dalam gedung dan sebagainya, tapi hari ini hambanya sudah menjelaskan serinci. Nah, buat Ibu Hana Nababan juga beri kesempatan, ya karena ini hambanya ini melayani ke pulau-pulau ini, pulau-pulau di Batam itu dia pergi sana kemari. Nah, ini sangat militan ya, Ibu Hana Nababan. Dan berikan kesempatan buat Ibu Hana, ya ada pertanyaan berkaitan dengan penyembahan ini, sehingga bisa lebih luas lagi. Nah, silakan Ibu Ana bisa buka mic-nya ya supaya kita bisa lagi saat ini. Silakan Ibu Ana. Sebenarnya bukan pertanyaan Pak, tapi saya diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini, di mana temanya tadi penyembahan yang benar. Jadi hidup kita lah dalam hari-hari kita, kayak Bapak bilang tadi sebagai pedagang. Nah, Kameranya masih tutup Ibu. oke Pak. Hidup kita lah sebagai hari-hari menjadi penyembahan yang benar, sikap kita kepada Tuhan, kepada orang lain. Dan terima kasih buat firman Tuhan ya Pak, kiranya Tuhan memberi kekuatan untuk melakukan dalam sisa hidup kita ini, sisa hidup saya. Amin. Amin. Itu kan. Amin, amin. Terima kasih Jadi Bu Ana. saya tadi udah sharing ya poin-poin yang tadi saya sampaikan dan juga artikel yang saya bacakan tadi itu saya sharing ke Pak Surbakti, mungkin Pak Surbakti nanti bisa bagikan ke teman-teman ya. Ya, oke, siap Pak, siap. Tuhan berkati Pak. Ya, jadi
Karena banyak Pak selama ini berpikir penyembahan itu kalau dalam dunia rohani saja. Nah, tapi hari ini ada penyingkapan dalam lagi bukan dunia rohani tapi juga dunia kerja. Nah, kita bisa tunjukkan kita sebagai penyembah-penyembah yang benar. Ini luar biasa Pak hari ini. Mau sampaikan dan harapan nanti ini eh, untuk berikutnya kita akan undang Bapak lagi. Ya, kalau Bapak bisa berwaktu untuk Men. hal lebih dalam lagi Pak. Tuhan berkati. Nah, Ya, saya pun ini kan ada teman-teman di luar kota ya. Nanti suatu saat mau undang saya ke daerah, silahkan. Saya dengan sukacita akan melayani dan jangan pikirkan ongkos saya urus sendiri semuanya. Jangan amin. pikirkan PK saya akan dengan sukacita datang ya. Oke, karena saya percaya bahwa melayani Tuhan tidak tidak apa namanya ya Tuhan sudah memberkati saya dengan cukup dan saya ingin melayani teman-teman. Mungkin teman-teman ingin apa membuat memberikan kesempatan saya untuk sharing kepada jemaat ataupun jaringan yang ada di sekitar teman-teman. Atur aja waktunya, diundang saya akan datang ya mungkin tapi ya jangan mendadak gitu. Besok Pak datang gitu ya. Mungkin seminggu sebelumnya pun saya akan mempersiapkan diri dan jangan pikirkan apa namanya gimana transportasi saya akomodasi saya kasih aja alamat saya akan datang ya karena Tuhan sudah menyediakan terbaik buat apa yang saya bisa lakukan. Terima Ya, kasih terima kasih Pak Abraham. ya. Kalau Ibu Ada Hana waktu ini, Pak Abraham nanti bisa juga kita undang Bapak ke pulau ya. Silahkan Bu, saya sering ke Batam kok, teman-teman saya banyak sekali di Batam ya, saya dengan senang hati akan datang Bu. Ibu di mana, Tanjung Pinang atau di mana Bu, atau Kami di di Pulau Batam Galang? Pak, di Tanjung Piayu di Batam, masih wilayah Oh Batam. iya iya, saya seringnya sih daerah Nagoya kalau di sana ya, teman-teman saya banyak Oh sekitar lima Nagoya. kota sih. Ya karena dulu anak saya kan sekolah di Singapura. Kadang saya dari Singapura balik ke Jakarta lebih mahal Singapura langsung Jakarta, jadi nyebrang dulu ke Batam, situ ketemu teman-teman sehari, besoknya baru murah gitu, apa naik pesawat gitu Bu. Jalan Pak di rumah kami yang sederhana. Wah nggak masalah Bu, saya pun juga Ya, dulu ayah saya pendeta lebih sederhana lagi, tetapi saya sungguh apa diberkati oleh hamba-hamba Tuhan sederhana yang kita tidak bisa lihat di kota. Sekarang udah banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang benar-benar apa namanya silau akan kekayaan dan sebagainya. Inilah itu dia Tuhan Tuhan banyak bekerja melalui ibu dan teman-teman yang sederhana itu menjadi berkat. Terus semangat Bu. Pak puji Tuhan Pak. Malam baru kami pulang dari namanya Pulau Belanda. Oh Eh, Pulau Belanda, oh, luar ya, biasa. namanya aja Pulau Belanda tapi masih di wilayah Batam. Oh Jadi bukan orang Belanda isinya ya Bu ya, bukan keturunan campur mungkin. Pak. Mereka orang Oh, Melayu, orang-orang saudara-saudara sepupu kita itulah iya mereka di sana. iya iya. Iya. ya, Saya juga kadang sharing tentang apa namanya tentang bisnis ya Bu. Maksudnya gimana para UKM bisa bertumbuh. Saya sering kasih tips-tips gimana mereka bisa berkembang gitu ya. Nah, saya berikan secara gratis gitu. Dan ada beberapa binaan saya, puji Tuhan mereka sudah bertumbuh menjadi pengusaha yang cukup apa mapan gitu. Nah, saya senang sekali bisa membantu teman-teman untuk apa namanya bertumbuh khususnya memang bidang saya itu adalah di bidang ekonomi dan keuangan Bu. Pak, Gitu. berarti nanti kalau seandainya aku kumpulkan orang di pulau, apa para nelayan itu bagaimana mereka supaya Iya, iya. dengan metode kita seperti itu, saya kumpulkan Ya, para nelayan itu kan. iya, silahkan. Yang penting bahasa saya cuma Inggris dan Indonesia Bu yang lancar. Ya, kalau Hmm, memang mereka berbicara bahasa lain ya pasti harus ada penerjemah gitu ya. mereka Itu bahasa aja. Tapi saya Indonesia dengan di senang sana. hati akan datang Bu. Asal Ibu info mungkin seminggu 2 minggu sebelum lah paling lama ya. Jangan pikirkan sekali lagi jangan pikirkan biayanya ya berapa mau dibayar, saya sama sekali tidak akan menerima bayaran. Kalau saya sering bercanda sama Pak Surbakti itu kita gelarnya MTH Bu, menolak terima honor Bu. Dan juga STH, siap tanpa honor dan menolak terima honor. Jadi gelar kami ini dengan Pak Surbagi STH MTH ya, siap tanpa honor dan menolak terima honor Bu. Bercanda Bu. Jadi Bu nggak usah pikir ya, bahkan saya punya beberapa program mempertemukan teman-teman pengusaha yang sedang mulai tumbuh, mulai jalan dengan pengusaha besar ya, supaya terjadi sinergi dan perkembangan bisnis yang lebih baik lagi.
Ya Bu, saya tunggu undangannya Bu ya. Cepat. Ya, terima kasih ya semua. Ah, ini Pak Abraham ini sebenarnya atasan saya ini. Atasan saya dalam Ada atasan lah Pak, pelayan. karena lewat Pak Abraham ini saya diberikan kesempatan menangani satu komunitas full gospel disebut dengan English chapter ya. Luar biasa. Nah, lewat nambahnya ini saya bisa juga menjangkau bukan hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Nah, jadi Pak Abraham ya sebagai pemberitahuan juga akhir bulan Juli ini saya ada di Penang Pak. Ya di Penang dan Wih. ketemu dengan Bapak Edmund Chan. Oh, Waalaikumsalam. Salam Pak, salam. Ya, Ya, dengan Pak Edmund ya. saya Oke. selama 10 hari di sana. Nah, situ baru saya ketemu nanti dengan Bapak Petrus Manulang ini di Medan. Ya, Oh, dari oke. Luar biasa. dari Penang terbang ke Medan. Ya, nah ini juga luar biasa hambanya Ya, ini. Ya, melayani. Ya, saya percaya nanti kunjungan ke sana minum kopi. ya, Ya, luar ketemu. biasa. Silakan Bang. Ya, luar biasa. Nah, jadi Pancur Batu makan itu Pak, durian tuh keren di sana. Nah, Iya ada Pak. durian, ada Ya, BPK. durian Medan. Ada BPK. BPK Nah, juga. Wah. nah, Kami Desember kemarin melayak dengan Full Gospel tuh airlift di apa namanya? Di Siantar, ke Prapat, terus ke Brastagi dan terakhir di Kota Medan ya, di hotel apa namanya Sakura ya kalau nggak salah. Iya, Pelayanan iya. di sana. Waktu itu berhenti di itu di apa Pancur Batu tuh makan durian. Wah, Oh satu ya. bis itu. Iya, padahal udah sampai puas kita makan durian cuma habis 300. Saya pikir mungkin di atas sejuta kali. Cuma 300.000 udah makan durian kita. Satu bis nggak main-main. Kita ada 20 orang, bis kecil sih. Tapi ya Ya. luar biasa saya pikir udah enak, murah lagi beda dengan Jakarta, Pak. Pak Petrus terlibat juga di Full Gospel sana atau mungkin kenal ya komunitas Full Gospel ya? Belum Pak, belum. Masih Oh, melayani kerja lokal Pak. oh iya nggak apa-apa sih maksudnya mungkin nanti sinergi dengan Full Gospel Pak mungkin ada banyak interaksi khususnya anak-anak muda kita yang nanti mencari kerja dan sebagainya itu akan bertemu dengan para pengusaha gitu mereka bisa menampung anak-anak kita nanti gitu loh Pak Ya, itu makasih Pak. Untuk nah nanti kalau memang perlu saya kasih kontak-kontak orang apa namanya teman-teman di sana ya pemimpin-pemimpin di Sumatera Utara mereka luar biasa ya dan ya, Pak. kami sempat membuka chapter juga waktu itu di Pangururan di Samosir ya dan sampai Oh, hari ini chapter Full Gospel itu tetap berjalan ya gitu Pak ya, jadi sekali lagi mesti diingat Full Gospel bukan gereja Pak jadi kalau nanti bergabung dengan gereja Bapak bukan nanti ngambil jiwa gereja apa enggak, tetapi memperlengkapi karena kita ini terdiri dari berbagai denominasi. Jadi kita bisa beda. Saya sendiri dari gereja Protestan, Pak Surbakti gereja apa namanya karismatik dan kita bertemu bukan hari Minggu tetapi hari biasa, hari kerja supaya saling membuat jaringan sebagai orang-orang Kristen kita untuk bertumbuh bersama-sama di dalam dunia kerja dan bisnis, Pak. Itu, Pak. Nah, ini akan bermanfaat banget dengan mungkin jemaat-jemaat Bapak ada yang perlu jaringan bisnis gitu ya. Pasti anak-anak kita juga mencari lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita berjejaring dengan jaringan bisnis ini akan membuat kita semakin sejahtera gitu. Ya, itu Pak. makasih Pak. Siap, Pak Petrus nanti kalau saya ke Medan saya mampir ke tempat Bapak ya. Nah, siap Kita Pak. makan BPK. Oke, siap. Ya, ya. Jadi terima kasih banyak Pak Abraham. Pak Abraham ini suka berkunjung juga ke gereja-gereja. Ya, Puji kadang-kadang Tuhan. Tuhan gerakkan ya sesuatu untuk diberikan ya. Bagaimana gerakan Tuhan ya? Saya bisa Ya, melihat siap. memang hatinya sungguh-sungguh mau melayani lewat apa yang Tuhan berikan ya. Terima kasih Pak Abraham yang sudah bersama kita hari ini. Nah, kalau sempat waktu nanti bisa ke Medan, ya bisa Siap. Silakan Pak. Petrus Ya, ya. tinggal tentukan aja waktunya saya pasti datang, Pak. Ya, Ya, asal saya mau akan kita Pak. atur schedule. Ya, Iya, Pak. ya. Dan Santai aja Pak, nggak usah bikin KKR besar. Saya lebih senang dengan apa namanya sharing yang bisa tanya jawab karena saya harapannya itu kadang orang undang saya dibikin satu KKR kumpul, bukan seperti hamba Tuhan yang seperti itu. Saya lebih senang datang bisa saling apa
dialog, tukar menukar pikiran. Jadi santai kita sambil makan durian, sambil makan BPK, sambil makan lemang itu Pak. Ayo kita sharing tentang bisnis, tentang apa yang Tuhan sampaikan. Karena di Alkitab ini luar biasa sekali, banyak sekali apa tip-tip bisnis yang Tuhan sampaikan dan saya lakukan di dalam hidup saya. Puji Tuhan, mungkin Pak Manuel bisa saksikan gimana saya dulu mulai dari kecil sampai puji Tuhan, Tuhan berkati saat ini gitu Pak. Ya, saya punya klien juga di Medan ya. Ada kadang kami juga setahun sekali minimal tuh ke Medan. Dan kebetulan memang istri saya dari Tarutung ya. Jadi kami kalau ada acara nih dalam tahun ini udah beberapa kali saya pulang. Kebetulan mertua kemarin baru Tuhan panggil, terus abang ipar juga Tuhan panggil, udah dimakamkan di Parhubu sana dekat apa namanya Pia Raja ya. Nah, Ya. jadi beberapa kali saya ke Medan dan kemudian Desember kemarin kan juga kita lakukan yang namanya apa namanya airlift ke sana. Itu. Tapi nanti Pak Petrus undang silahkan asal diinfokan jauh apa seminggu 2 minggu sebelumnya ya Pak ya supaya saya bisa atur waktunya. Puji Tuhan dengan senang hati Pak. Ya, Kasih puji banyak. Tuhan, puji Tuhan, puji Ya, Tuhan ya. Nanti kalau Pak Petrus mau nomornya Pak Abraham nanti bisa kasih Pak. Ya, ya, bisa ya. Bapak berjejaring dengan Pak Abraham ini. Nah, Hmm. karena dia banyak tahu pengusaha-pengusaha di Medan. Nah, juga ada lowongan kerja bisa juga disalurkan ya. Itu saja hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Engkau baik, Engkau luar biasa dan kasih-Mu tidak pernah berubah sampai hari ini. Kami rindu Tuhan di mana dari hari ke hari kami mengerti penyembahan itu bukan hanya di dunia rohani, tetapi Tuhan dan dunia usaha kami bisa mempraktekkannya bagaimana kami menjadi seorang penyembah-penyembah yang benar Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Petrus, memberkati Ibu Hana juga Tuhan bersama dengan kami yang tinggal di Batam. Tuhan Engkau pakai hidupnya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau di pulau-pulau sana Tuhan. Engkau lihat hatinya begitu sungguh-sungguh untuk memenangkan jiwa bagi Kristus Tuhan. Terima kasih berkati Ibu Hana Tuhan. Suatu ketika kami juga berkunjung ke sana bersama hamba-Mu Pak Abraham Tuhan. Sehingga terjadi satu kegerakan rohani yang luar biasa di Batam Tuhan. Dan Pak Abraham Tuhan, banyak jiwa-jiwa mengenali Kristus. Karena Tuhan hamba-Mu ini dengan rendah hati menyerahkan seluruh kehidupannya hanya ke dalam tangan-Mu. Berdoa buat juga Ibu Tiar Purba yang tidak bersama dengan kami hari ini. Kami percaya Tuhan dalam urusannya untuk ke Lampung bertemu dengan teman-teman di sana. Engkau memberkati, jadikan Tuhan dari mulutnya menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa Tuhan hari ini juga Tuhan Ibu Lalang yang tidak bersama dengan kami. Tuhan memberkati setiap saat. Tuhan dalam kehidupannya dan pekerjaannya apa saja dilakukan, dia kerjakan semua adalah untuk Tuhan. Baik Ibu Dewi, baik Pak Peter Julu, dan bersama dengan kami. Engkau memberkati juga Tuhan dari hari ke hari. Baik Ibu Serilos yang ada di Malaysia, Tuhan juga campur tangan. Kedua anaknya Tuhan, Engkau memberkati. Dia adalah single parent Tuhan. Mampukan dia untuk mengerjakan semua itu dengan kekuatan dari Tuhan melimpah-limpah. Terima kasih untuk puji nama-Mu. Kami sebentar berpisah. Sebelum berpisah kiranya Tuhan hari ini berkat Tuhan turut atas kami. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus serta pimpin kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami sudah selesaikan ibadah kami pada pagi ini. Haleluya. Kita sama-sama berkata amin. 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 Sudah selesai ibadah kita. Memberkati, Ya. terima kasih. Memberkati, sampai Ya, ya. ketemu Pak Bu. Terima Ya. kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Ya, ya.